Sudah pencitraannya guru. Torojo, Pak Dedi. Belok kiri. Belok kiri nyemplung anjir. Mang Iwan, Apa, Mang? kok rasanya dunia nggak adil ya? Nggak adil gimana maksudnya, Mang? Ya kita yang kerjanya serius gitu, ya uangnya kecil. Ya, terus emangnya kenapa? Tapi ada orang yang kerjanya main, malah uangnya gede. Orang yang kerjanya main, uangnya gede. Main apa? Oh, yang main bola, main film, sama main sinetron. Ya iya tuh. Kalau main coberan tuh nggak ada uangnya. Kita mulailah. Oke lah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Oke, kali ini apa ini yang lagi rame, Mang Iwan? Ya, kemarin kan kita ngebahas soal ada yang nyebut konten Bapak Aing itu settingan. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas siapa yang pertama kali membuat ini jadi rame gitu. Oke, terus? Nah, terus ada beberapa berita juga ya yang emang lagi rame dibicarakan gitu, Mang. Oke deh. Nah, untuk hiburannya gimana, Mang? Oh ya, tetap ada. Apa temanya untuk kali ini? Temanya adalah korban Google Map, Mang Iwan. Oh, wah, pasti rame ini memang. Oh, seru atuh, makanya nonton sampai akhir. Lanjut aja, kita yang pertama apa, Mang Iwan? Yang pertama, Bapak Aing menunaikan janjinya kepada para pekerja tambang yang kemarin disidak. Sok, langsung aja main. Oke, siap. Mulai aja, play. Ini karyawan perusahaan penambangan batu. Ya. Sekarang dihentikan. Ya. Besok mereka bekerja. Ya. Jadi tenaga kontrak PU. Hidup Bapak Aing. Hidup Bapak Aing. Hari ini dikasih uang saku. Sabaraha. Sing narurut ka aing. Harus bagus ngurus jalannya. Tong bangor. Tidak boleh mengkhianati istrinya. Harus sayang sama anaknya. Bagus kerjanya. Pokoknya well. Nah, itu dia, Mang. Gimana? Alhamdulillah. Akhirnya beres gitu ya, Bang Iwan. Iya, beres. Padahal sebelumnya itu udah dihubungi via telepon mereka itu, tapi nggak ada yang ngerespon, Mang. Ya mungkin mereka juga takut kayak Bapak yang waktu itu, takut penipuan, makanya kalau dari telepon nggak yakin. Nah, yang sekarang ini langsung dikumpulin sama Bapak Aing, pakai bis dijemput. Iya, Mang, dijemput akhirnya. Iya, jadi kalau yang nurut mah enak, udah dapat kompensasi, dapat kerjaan pengganti, mau apa lagi coba. Terus itu untuk truk-truk sama supir truknya gimana? Ya kan perusahaannya masih berjalan, cuman bukan penambangan, tapi penghotmikan kerjasama sama perusahaan hokmik. Kemarin kan ada videonya diomongin kayak gitu. Oh iya ya. Iya, jadi kan si truk tetap angkut barang apa namanya teh untuk hotmik, jadi nggak jauh katanya jaraknya. Iya Ya benar. lihat aja lagi lah videonya. Ya kemarin kita tayangin itu videonya. Oke, apa nih lanjutnya? Nah, berikutnya ada anggota DPRD yang akan bicara terkait penembakan 10 pohon. Oke, siap. Kasus penebangan pohon. Play. Terhadap penebangan pohon di Jalan Riau, masyarakat jangan terkecoh. 10 pohon itu tidak dipotong untuk kepentingan lapangan padel. 10 pohon itu dipotong untuk kepentingan videotron yang ditempelkan di muka bangunan lapangan padel. Jadi ini untuk kepentingan videotronnya kelihatan. Dan kalau diberikan denda ratusan juta, itu kontrak iklan videotron itu setahun bisa menghasilkan miliaran. Jadi enak sekali kalau dendanya hanya beberapa ratus juta. Jadi kami memohon pemerintah kota untuk bisa lebih tegas. Jadi yang disegelnya bukan bekas pohonnya dipotong, yang harus disegel itu videotronnya. Itu yang jadi biang permasalahan. Oh, Nah, itu. ternyata itu. Nah, masalahnya videotron. Iya. Jadi selama ini kita salah sangka ya. Ah, begitulah. Kita nyangkanya pengusaha padel atau lapangan padel itu yang nebang.
ternyata yang punya Videotron. Emang beda orang yang punyanya? Beda tuh, kalau yang punya Videotron mah biasanya dari perusahaan advertising atau perusahaan periklanan, Mang Iwan. Oh gitu. Iya, jadi perizinannya beda. Yang perusahaan apa namanya pengusaha padel ya izinnya izin venue olahraga. Ya kalau perikanan dia izin juga ke pemerintah setempat dan dia juga harus izin sama yang punya lapangan padel itu karena dia naruh venue-nya kan di situ, naruh apa Videotronnya. Oke, paham. Ya, Nah, Bang Farhan juga sebenarnya tahu soal Videotron ini. Coba Yap. sok dimainkan. kapan Kang Farhan gimana? Play. Gini, prinsipnya pelanggaran hukumnya adalah pemotongan pohon. Maka dalam BAP ditanyakan, mengapa kamu memotong pohon? Dalam BAP juga disebutkan, saya memotong pohon karena supaya Videotron saya kelihatan. Maka kita dalami lagi. Izin gedung dengan izin Videotron itu dua perusahaan yang berbeda. Nah, karena ada keterkaitan antara pemotongan pohon dengan Videotron, maka yang kita segel adalah Videotronnya. Clear itu mah. Dan yang dihukum adalah yang memotong pohonnya. Clear itu juga. Nah, pertanyaannya gini sekarang, yang perlu didalami lagi. Kalau dari sisi Perda udah selesai. Pemotong pohon sudah diberi sanksi, yang keterkaitan dengan pemotongan pohon pun sudah disegel. Clear ya? Clear. Selanjutnya, maka perlu ditanyakan, ini yang memotong pohon siapa yang nyuruh? Secara internal kami pun sudah memberikan instruksi sejak hari Senin yang lalu kepada Inspektorat Kota Bandung untuk melakukan riksus pemeriksaan khusus kepada ASN yang bukan tidak mungkin terlibat atau bertanggung jawab terhadap hal ini. Siapa yang diperiksa? Mulai dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemukiman, Dinas Bina Marga, kewilayahan dari wali kota, camat sampai lurah, itu semua akan diperiksa. Nah, itu kata Mang Farhan gimana? Ternyata Mang Farhan sudah tahu ya masalahnya. Jadi yang disegel itu adalah Videotronnya Ya, Videotronnya bukan lapangan padel. dan semua yang terkait akan diperiksa termasuk wali kota. Apa? Ya karena perizinan venue lapangan padel dan perizinan Videotron pasti berkaitan dengan pemerintah setempat kan gitu. Oh, soal izinnya. Nah, jadi semuanya akan diperiksa. Nah, terakhir kata Mang Farhan yang masih belum diketahui siapa yang menyuruhnya, kayak gitu. Tuh nggak usah bertanya sebenarnya mah, ya itu aja yang punya Videotron. Gimana? Oh iya ya, karena kan mereka yang punya kepentingan. Jangan nyasar atuh. Ya pastinya ya punya Videotron. Ntar malah tukang lotek lagi. Nggak mungkin lah, Mang. Ada urusan sama tukang lotek mah. Apa jadi ke tukang lotek? Iya, saya jadi ujuk-ujuk keinget lotek. Bilang aja pengen. Langsung. Apalagi? Nah, kemarin kan sempat kita bahas soal ada yang bilang konten Bapak Aing itu settingan, ya kan? Nah, sekarang akan kita kupas tuntas terkait hal ini, Mang. Dari mulai siapa yang mengatakan pertama kali hal ini gitu sampai menyebar. Oh, gimana awal muasalnya? Ada videonya di situ, sok langsung aja diputar. Saya mainkan ya. Play. Hentikan guru! Sudahi pencitraannya guru. Kameranya gede banget guru! Banyak banget kameranya mau bikin film guru! Ampun guru! Ampun guru. Ngasih cuma 100.000 guru! Patungan bayar busway guru! Udah guru, pusing kita guru, capek kita. Jangan pencitraan terus guru. Malu sama subscriber guru. Itu mau bantuin orang apa bikin film guru? Proper banget guru. Hidup cangcut guru. Mari pangsit. Nah, itu asal muasalnya sampai muncul berita bahwa konten Ah. Bapak Aing settingan. Jadi karena bercandaan 3 orang tadi ya. Oh, bercandaan. Jadi ini dalam bentuk komedi kali ya maksudnya. Cuman beda lah tipenya sama komedi kita mah ya. Oh, udah jelas beda tuh. Ya, yang namanya komedi kan ada konsepnya sebenarnya karena komedi bukan bercanda. Komedi itu serius. Nah, kalau yang kita lihat si 3 orang tadi, Nah, gimana tuh, Mang? mana ya? Malah balik nanya. Konsepnya komedi apa bercanda gitu. Tapi kalau bercanda ya jangan begitu atuh. Memframing itu mah.
yang happy-happy aja lah, walaupun istilahnya kita bermain di ranah politik ya. Saya juga komedi senang, politik senang, makanya saya gabungkan jadi komedi politik. Ompol. Tapi caranya yang elok, yang etis begitu, bukan mentertawakan hasil pekerjaan orang. Nah kalau kayak tadi kan cetak cetuk, kesannya itu adalah mentertawakan hasil pekerjaan orang lain. Iya, kritik tanpa argumen. Tapi akhirnya mereka minta maaf. Kalau dia minta maaf, Iya, coba kita lihat. mainkan. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DJ Doni. Saya Salim Doer. Saya Cepot Kevin. Dengan ini kami ingin mengaturkan permohonan maaf kepada fans-fans KDM Karena konten kita yang sebelumnya mungkin dinilai menyinggung. menyinggung. Di konten tersebut tidak ada niatan kami untuk menjatuhkan Pak KDM. Justru kami sebenarnya bertiga adalah fans Pak KDM, support Pak KDM. lovers. Kami suka sekali dengan kerja-kerja nyata Pak KDM. Cuma kami pada intinya sebenarnya kita ini trauma dengan guru-guru kami sebelumnya. Guru yang masuk gorong-gorong. Iya, kita takut Pak KDM masuk gorong-gorong lagi. Iya. Seperti mall yang sebelumnya. Betul. Saya akan lawan hidup londe. Mungkin dengan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan permohonan maaf yang besar-besarnya. Besar-besarnya. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf Kak. Hidup cangcut. Mohon maaf guru. Hidup cangcut. Siap guru. Hidup cangcut. Nah itu katanya sih permintaan maaf. Tapi kenapa permintaan maaf kok kayak begitu ya? Ya ini permintaan maaf atau apa sih ya kayak gitu? Iya aneh emang. Kurang etis kalau kata saya mah, apalagi yang itu yang tidak pakai celana luar, hanya pakai celana dalam. Nah itu Iya, itu kesalahannya cuma satu dia. apa tuh Bang? Harusnya celana dalam, jadi pakai di kepala Bang Iwan. Nah itu kalau mau lucu-lucuan sekalian aja kayak begitu daripada nggak jelas gini. Aduh. Ya dari sudut politiknya juga ini mah cetek ya, istilahnya masuk cetek itu tidak ada argumentasi, tidak ada istilahnya apa ya, intinya hanya celetak-celetukan. Nah terus permohonan maafnya juga seperti itu. Jadi kalau mau bermain komedi ya, kalau mau lucu ya lucu tuh kata orang, bukan lucu kata sendiri. Atuh Emang gimana lucu kata sendiri? ini mah kayak dia yang ngelawak, dia yang ketawa gitu kan. Oh gitu. Ya emang banyak istilah komedi absurd, termasuk komedi politik gitu kan. Ciri-cirinya komedi absurd itu biasanya respon penontonnya itu apaan sih gitu. Kalau komedi kayak kita itu ya kayak alirannya Calontong, yang respon penontonnya adalah oh iya juga ya. Nah itu silogisme. Kenapa kita jadi ngomongin komedinya mah, bukan ngomongin politiknya? Ya habis mau ngomongin politiknya gimana? Yang jelas gara-gara mereka ya, para pembenci jadi memanfaatkan ini ya untuk memframing Bapak Aing akhirnya. Oh iya benar. Ya gara-gara mereka jadi memframing Bapak Aing bahwa ini adalah pencitraan, ini adalah settingan dan sebagainya. Ya gara-gara mereka bercandanya seperti itu. Mereka murni bercanda apa emang ada maksud lain? Ya di luar niat mereka saya nggak tahu apakah beneran bercanda atau emang mau menjatuhkan ya. Yang jelas memberikan stigma negatif ke Bapak Aing. Nah Bapak Aing ini memberikan komentarnya. Coba dilihat. Oh gimana tanggapan Bapak Aing? Play. Buat abang-abangku yang ganteng, yang pinter, yang kreatif, dan yang kocak, saya mengucapkan terima kasih ya telah mengingatkan, mengkoreksi. Semoga itu menjadi panduan bagi hidup saya untuk tetap mawas diri. Selanjutnya nggak usah repot-repot minta maaf. Kita kan tidak meminta abang untuk minta maaf. Santai saja, saya sudah terbiasa dengan berbagai sindiran, cacian, hinaan, bahkan sampai menuju ke arah fitnah. Karena itu resiko seorang pemimpin yang eksis di media sosial. Jadi harus siap dengan berbagai konsekuensi. Dan selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih juga bahwa saya diingatkan dalam setiap waktu. Dan yakinlah sejak saya anggota DPRD Kabupaten, Wakil Bupati, Bupati, anggota DPR RI, sampai sekarang jadi gubernur, saya tidak pernah berubah, begini saja. Yang berubah hanya satu, dulu punya istri, sekarang enggak, itu aja. Selanjutnya juga saya berharap Akang bisa terbeli celana dan bisa makan dengan enak. Nah itu mah. Ya akhirnya Bapak Aing ngenotis masalah celana itu kan, cangcut.
Ya betul, mungkin emang untuk menarik perhatian, Mang. Karena buat saya itu aneh ya. Iya, lebih ke aneh ketimbang lucu. Jadi lucunya itu jadi lucu komunitas kalau kata saya memang ya. Lucu komunitas itu gimana? Ya kalau di circle mereka, komunitas mereka yang satu istilahnya satu ide gitu, mungkin lucu kali gitu kan. Tapi kalau untuk konsumsi umum ya jadi aneh. Lucu untuk yang kenal kali. Nah, itu kan dinotis sama Bapak Aing, mudah-mudahan kebeli celana kayak gitu kan. Jelas. Jadi kalau mau mengkomentari masalah Bapak Aing berkonten, ya dilihat dari tahun-tahun sebelumnya atuh. Bapak Aing bukan berkonten sekarang doang. Iya, jangan FOMO. Ya, dan juga kalau mau mengkritisi atau mau membahas ya dengan cara yang etis seperti itu. Jangan lucunya maksa kalau kata saya Mamang itu. Nah, bener pas itu. Iya, kalau kata orang stand up comedy itu try to be funny. Apa tuh maksudnya? Try to be funny itu jadi nggak mengalir ya, jadi maksa untuk kelihatan lucu gitu. Ya contohnya tadi minta maaf cuman pakai celana dalam gitu. Oh, paham. Nggak lucu kalau kata saya mah. Iya, nggak lucu. Malah jijik jatuhnya teh. Bener. Ya. Nah, justru dari kejadian ini malah ada hikmahnya gitu buat si Aki terutama. Coba mainkan videonya, Mang. Oke, siap, kita lihat. Play. Nih, terima kasih ya pada yang mengingatkan saya. Aki yang katanya settingan pakai itu, pakai tanggungan ketemu di jalan. Nini, nah saya akhirnya jadi inget, akhirnya ingin bertemu lagi. Aki Nini ini ternyata dia meninggali rumah yang sangat tidak layak. Mungkin agak lupa pemerintah desa di sini sama Aki dan Nini sampai keadaan rumahnya seperti ini. Ya. Nah, ada hikmahnya dengan saya diingetin bahwa yang kemarin itu konten settingan, saya bisa berkunjung dan rumahnya segera terbangun. Nanti hari Minggu akan dibongkar dan dibangunkan rumah yang layak. Nih, engke Minggu urang bongkar imahna urang jeun imah nu alus. Ya. Oke, Nini. Nah, itu hikmahnya, Mang. Alhamdulillah selalu ada hikmah gitu ya dari kejadian-kejadian yang tidak kita duga. Nah, seperti ini kan jadi Bapak Aing ingat lagi sama si Aki berkunjung dan melihat rumahnya seperti itu, akhirnya akan direnovasi. Itu banyak kejadian di Indonesia itu ya yang istilahnya berujung manis, berakhir manis gara-gara apa? Gara-gara ketululan orang lain. Oh, banyak, Bang. Banyak, Bang Iwan. Berkah karena ada yang tulul. Ya, gitu. Jadi apa perlu berterima kasih kepada mereka? What? Ya gimana ya? Kalau kita berterima kasih jadi nggak etis. Oh iya ya, malah jadi aneh ya, Bang ya. Jadi nggak etis. Ya ini mah karena kebaikan hati Bapak Aing aja gitu kan. Terima kasih ke Bapak Aing lah jelasnya. Bisa aja Bapak Aing nggak peduli, bodo amat itu. Kayaknya emang nggak mungkin kalau Bapak Aing sampai nggak peduli, Mamang. Apalagi menyangkut rakyat kecil. Nah terus apa berikutnya? Nah, berikutnya kita dengarkan pendapat dari konten kreator yang menggunakan akal sehatnya. Ada juga yang mengkonter dari konten kreator lain. Ada, coba mainkan. Play. Beberapa hari ini banyak media bernarasi bahwa pencitraan KDM terbongkar. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan KDM itu bukan hari ini aja, bukan pada saat KDM menjadi gubernur. Jauh sebelum itu memang gaya politik KDM itu sehari-harinya seperti itu. KDM merintis karir politik dari menjadi anggota DPRD Purwakarta, menjadi wakil bupati, menjadi bupati 2 periode, lalu dilanjutkan oleh istrinya, lalu KDM menjadi anggota DPR RI, bahkan pernah menjadi wakil ketua Komisi 4. Nah, apa yang dilakukan KDM itu dari dulu sampai sekarang yang memang seperti itu. Bedanya kalau dulu memang medsosnya itu tidak seramai dengan sekarang. Tuh, ya. Dan perlu diketahui bahwa tujuan kemana-mana membawa kamera, satu, agar KDM memiliki dokumentasi. Yang kedua, kalau suatu saat terjadi manipulasi, banyak hari ini disalahgunakan,
kegiatan-kegiatan atau apapun itu yang dilakukan KDM, KDM memiliki bukti berupa dokumentasi yang utuh sehingga nanti bisa menjadi perbandingan. Nah, andaikan ini semua juga disebut pencitraan, ya apa salahnya? Toh apa yang dilakukan ini kan tidak memberikan negatif atau tidak merugikan negara. Apa yang dilakukan ini justru memberikan banyak manfaat buat masyarakat. Nah, itu Mang, gimana tuh kalau kata Mamang? Iya, kalau untuk orang-orang yang mengikuti Bapak Aing sejak lama mah itu udah bukan sesuatu yang aneh ya, Bang Iwan. Iyalah udah biasa itu mah. Jadi apaan sih gitu kan kalau ada yang mengangkat kayak si anak muda tadi, apaan sih ini orang gitu kan? Kok masih ngomongin soal itu gitu, kayaknya itu mah udah laule. Apa laulu? Ya udah kelewat gitu Bang Iwan. Oh, maksudnya udah kelewat. Kan dari awal-awal menyebut gubernur konten lah apalah itu bahkan awal-awal masa jabatan gubernur. Iya. Kalau sekarang jadi diomongin lagi kayaknya udah nggak apa ya, udah bukan masanya gitu ngomongin gubernur yang berkonten, gubernur yang apa namanya dianggap apa sih pencitraan gitu ya. Itu mah udah basi itu pembahasannya awal-awal harusnya. Apa mereka baru tahu kali ya kalau Bapak yang ngonten? Iya bisa jadi. Bisa jadi dia baru mengikuti konten-konten Bapak Aing ya, pada saat Bapak Aing jadi gubernur. Atau mungkin baru-baru ini kali. Makanya mereka kaget. Nah, kadang-kadang gini, Maiwan. Di saat seseorang mengetahui sesuatu, ya, mengetahui sesuatu gitu, mendapatkan berita atau apapun, Ya terus? dia akan menganggap, wah, coba baru dia yang tahu, orang lain belum tahu. Berarti orang lain harus kita kasih tahu. Oh, ada tipe orang kayak begitu ya? Ada jenis orang yang seperti itu tuh ada Bang Iwan. Padahal orang lain udah tahu. Iya, di saat dia mendapatkan berita ya kan, dia akan menganggap dirinya lah ya kan yang pertama kali menemukan berita ini, maka akan dia sebar. Padahal kalau orang lain ngelihat, apaan sih? Ini mau udah lewat kali. Padahal mah mereka yang ketinggalan ya. Iya, jadi 3 muda itu bisa dibilang 3 anak muda yang ketinggalan zaman. Oh, ketinggalan zaman. Lalu atau masa masih muda ketinggalan zaman. Nah, sekarang kita dengarkan tanggapan dari seorang ahli. Ahli apa? Ahli marketing, Mang. Sok dimainkan aja videonya. Oke, siap. Play. Sama aja, ternyata cuman pencitraan KDM pret. Itu kata hatersnya. Jadi akhir-akhir ini Pak KDM ini lagi banyak diserang karena diduga banyak yang iri dengan kinerja Pak KDM, dan kemudian para penyerang itu dapat bahan, yaitu ketika Pak KDM melakukan syuting bertemu dengan rakyat. Nah, pertanyaannya, apakah KDM cuma sekedar pencitraan? Mari kita akan bahas bersama saya, Roy Sakti, pakar kartu kredit ya. Oke, jadi apa yang dilakukan Pak KDM ini adalah marketing, karena begini teman-teman ya. Apakah pencitraan salah? Enggak juga. Yang penting kan begini kan, antara pencitraannya dan kemudian kinerjanya cocok apa enggak. Ibarat kata ini produknya bagus nih, produknya bagus, kemudian dimarketingkan dengan bagus, is okay. Yang masalah itu kan adalah kalau pencitraannya bagus, ternyata produknya jelek. Nah, kalau kita berbicara Pak KDM ini ya, orang pasti ada salahnya. Tapi kalau berdasarkan kinerja, saya ngomong top 3 lah sekarang yang ada di Indonesia, bagus. Nah, apa salahnya kalau dia kemudian membuat konten bagus? Dia bisa berkomunikasi dengan bagus dengan rakyatnya. Jadi apa yang dia sajikan sebagai konten adalah bentuk komunikasi dengan rakyatnya. Dan banyak orang puas dengan kinerja KDM. Kalau ada konten kreator yang ngerosting apa segala, memang mereka trauma dengan pencitraan-pencitraan yang kayak begini. Hal yang biasa teman-teman ya. Tapi kalau gue melihat adalah ini sebagai marketing dari politik dari KDM. Nah, itu tanggapan dari seorang ahli marketing, Mang. Ya, saya setuju kalau itu disebut marketing. Karena kan yang namanya periklanan ya atau marketing itu kan butuh pencitraan. Betul. Pencitraan yang baik. Benar itu. Nah, yang jadi masalah adalah apakah pada kenyataannya ya yang realnya itu sesuai dengan pencitraannya kan gitu. Sesuai dengan iklannya kan gitu. Cocok. Kalau emang sesuai ya nggak ada masalah dong. Ya nggak masalah dong. Nah, yang masalah kalau tidak sesuai. Contoh kita melihat misalnya ada iklan pizza misalnya gitu kan. Nah, ini tampilannya bagus gitu kan, menarik. Akhirnya kita klik untuk membeli online. Begitu datang, tusuk gigi yang datang. Kan nggak nyambung.
Masa tusuk gigi, martabak atau contohnya. Nah, itu namanya masih apa namanya bentuknya makanan. Kalau larinya ke tusuk gigi udah nggak nyambung, Mang. Iyalah nggak nyambung. Lagian apa gunanya tusuk gigi buat mama? Itu kan nggak ada gunanya buat saya, apa bentuk apa tusuk gigi? Jauh mama ngasih contoh teh, lebih jauh perbandingannya dia. Jadi gitu. Contohnya lagi lah namanya profil. Foto profil di media sosial kita. Nah, itu juga kan pencitraan, Mang Iwan. Oh iya betul. Nah, masalahnya apakah foto profilnya itu sesuai dengan fisik kenyataannya, realnya? Kan gitu. Kalau fotonya, cantik, ganteng, gagah, ternyata aslinya adalah burak dan buntet, ya kan kecewa orang yang mau ketemu apa namanya fansnya. Burak buntet. Jadi selama marketingnya atau pencitraannya sesuai dengan kinerjanya, is okay. Fine aja kan, Mang? Iya dong. Jadi nggak usah alergi dengan yang namanya pencitraan. Banyak sekarang mah pencitraan, Mang Iwan. Apa tuh contohnya? Ya, contohnya misalnya ini mah ya. SPPU apa namanya tukang sapu. Kan ada yang foto dulu buat laporan, dia lagi nyapu, foto, kan. Terus Pak polisi lagi ngatur lalu lintas, tolong foto dulu, kan, foto dulu buat laporan. Ya, semua sekarang laporan itu pakai foto atau video. Tapi kalau misalnya kinerjanya sesuai dengan apa yang dipoto, it's okay kan. Nah, yang nggak oke itu di fotonya atau di videonya kesannya sibuk gitu kan, ngatur lalu lintas, nyapu jalan dan sebagainya. Kenyataannya setelah selesai dipoto, selesai di video, dia menduduk lagi ngopi. Nah, ini yang masalah gitu. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian, Alah, udah kayak pidato. ya jangan alergi sama pencitraan selama pencitraan itu sesuai dengan realitanya begitu. Nah, betul itu, Mang. Nah, sekarang ini ada video yang lagi tren nih di Jawa Barat, Mang. Coba sok dimainkan videonya. Apa itu video apa? Mainkan aja, ntar juga tahu. Play. Keur pusing, ngahuleng, tarojol, Pak Debi. Ini mah kita juga pernah bikin lagi itu ya. Ya udah lama kayaknya. Ya, Nah, sekarang jadi tren. ya emang sekarang banyak yang berharap seperti itu. Oke, Mang, kita lanjut ke hiburan aja lah. Oke, langsung. kita langsung ke hiburan. Apa temanya tadi? Hiburan kali ini adalah tentang korban-korban Google Map. Ah, yang pasti seru ini, Mang. Oh iya, seru tuh. Aku langsung dimulai videonya. Ya, korban pertama adalah pengiriman barang, jasa pengiriman barang. Mainkan. Play. Emang dasar bos PA, nyuruh ngirim barang, Sherlock alamat, titiknya di sini. Kalau begini gue nanya siapa? Hah? Orang pada rebah semua. Kan susah jadinya gue nanyanya begini. Waduh, sampai ke kuburan. Nah itu bagaimana? Bukan salah Google Map atau ini masalah bosnya yang Sherlock. Nah, iya kan bosnya yang Sherlock, tapi kan yang mengarahkan dia ke situ kan Google Map. Iya, yang pandu dia kan Google Map. Itu dia. Apakah yang di apa namanya? Di tanah itu ya, orang-orang yang sudah dimakamkan itu butuh kasur? Ya, biar ada empuk kali mah. Aduh, aneh. Langsung yang berikutnya. Berikutnya ini ada lagi korban Google Map yang nyasar. Kemana kali ini? Nah, lihat aja. Play. Tontonan baik jeblok kali bae ku. Sing video sapa sih? Sekarang nyasar ke rel kereta api. Saya nggak yakin kalau dia korban dari Google Map, Bang Iwan. Ya terus kalau menurut Mamang gimana? Ya kan itu kan udah jauh perjalanannya. Seharusnya kan begitu masuk ke istilahnya pinggir rel, udah menyadari dong, wah ini ada yang nggak beres, udah keluar lagi gitu. Tapi ini kenapa maksain? Nah, kenapa tuh, Mang? Saya rasa mah ini bukan karena ngikutin Google Map, Bang Iwan,
Tapi Ini mah kayaknya ngikutin bujur demplon yang lagi jogging di pinggir rel. alah sotoy mamang. Ayah siapa tahu. Ya itu mah kalau mamang kali. Tidak lah, saya mah. Sok lanjut video berikutnya. Ya, berikutnya. Ini kita pernah tayangin. Yang mana? Nah, kita lihat play. Wah gak jelas sih Win. Aduh ini nandi keblasat lagi. Belok kanan. Belok kanan bapak ingat belok kanan pak. Oh, Ingat Mang Iwan yang ini? ya inget lah. Iya. Suruh belok kanan. Emang aneh Google. Itu terbang. Terjun bebas. Ya kan ada sayapnya juga bukan buat terbang Aduh. motor mah. Ada lagi yang lebih aneh. Apa kali ini yang aneh? Nah, kita lihat berikutnya. Play. Kalau kali ini saya rasa Google Map nggak salah, Bang Iwan. Oh nggak salah. Ya dia yang salah ngetik alamat. Emang kemana alamatnya? Ya kan tadi ditulis itu dia pengen main ke istananya Nyi Roro Kidul Oh ke di situ. pantai selatan. Makanya diarahkannya ke laut. Salah ngetik gitu ya. Anehnya kenapa masih nyala ya itu motornya? Ya mungkin motornya anti air. Oke lanjut berikutnya. Nah, berikutnya adalah korban Google Map yang apa ini? Kita lihat aja lah. Play. Nanya ke Mang Iwan, Nanya apa? benarkah mereka korban Google Map? Kalau dilihat situasi dan kondisinya sih meragukan saya mah. Iya, saya mah ragu. Ragu kenapa kalau mamang? Jangan-jangan bukan korban Google Map ini mah, tapi korban pergaulan. Suujon mamang. Gak boleh dong suujon. Barangkali lagi ada perlu di situ. Oh iya, bisa jadi. Mereka sedang survei Survei apa? untuk camping. Oh iya bisa jadi. Ya, positif thinking aja lah. Sok lah lanjut. Nah, berikutnya ada lagi yang seperti tadi tapi agak beda. Beda gimana? Ya, kita lihat play. Setelah 100 meter, belok kiri. Belok kiri. Belok kiri nyemplung anjrit. Oh, suruh belok kiri. Ngamuk si tetehnya. Ya, Jemplung anjir. makanya jangan terlalu nurut sama Google teh. Ya gimana nggak ngamuk atuh? Lewat jembatannya aja udah serem. Suruh belok kiri lagi. Makin serem aja tuh. Aku set. Aduh. Oke mang, lanjut video selanjutnya. Nah, ini ada yang aneh lagi. Apa anehnya? Play. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Waduh, Benar-benar menyusahkan ya Google Map. kenapa ngarah ke tangga? Aduh. Untung si Akangnya bisa gitu ya mengendalikan motornya untuk turun tangga. Kalau saya menyerah itu, Saya juga nyerah lama. iya daripada naik tangga mendingan saya nyari lift. Alah, emangnya di mall pak ada lift segala. Ya barangkali ada di situ. Sok mang, lanjut Aduh. aja. Apa nih yang terakhir? Semua ini kan gara-gara Google Map, Mang Iwan. Ya, Ya, Mang Iwan tahu nggak kenapa banyak orang disasarin sama Google Map? kenapa tuh mang? Ya karena Google Map-nya juga. Ya begini, kita lihat aja lah. Play. Video mobil Google Maps nyasar di tengah-tengah kebun tebu di Malang, Jawa Timur viral di sosial media. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak sebuah mobil SUV hitam dengan nomor polisi B1142DFP yang sedang ditarik warga. Bagian atas mobil itu terdapat alat perekam yang biasa digunakan mobil Google Maps untuk memotret jalan. Mobil itu berada di tengah-tengah kebun dan hanya ada jalan setapak menanjak. Warga pun bergotong royong untuk menarik mobil dengan tali.
Warga sedikit kesusahan karena jalan menanjak dan tanah sedikit basah. Perjuangan teriak perekam video. Mobil Google Maps nyasar lokasi Malang, Jawa Timur. Tuh, Pantas sana tuh. gimana kita nggak nyasar ya kalau ngikutin Google Map? Yang bikin mapnya aja nyasar. Nah itu dia, aneh emang. Ayo, kita ngikutin Google Map ya. Nah, yang bikin mapnya nyasar, itu yang bikin map ngikutin siapa? Bagaimana? Ayo. Nah iya, ngikutin siapa dia ya? Ini mah kayak apa ya? Kayak apa tuh, Mang? Ya, kayak orang buta nuntun orang buta.